Oke, selamat pagi Sobat Channel Lukas Sony yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Ketemu kembali pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan berdoa. Mohon belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu memberkati kami semua, khususnya Sobat Channel Lukas Sony dimanapun berada, dan kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kisah seorang raja Yehuda yang bernama Asa. Sobat Channel kasih Tuhan, dalam kehidupan kita kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Misalnya kita memilih mau makan apa hari ini, ya, kita mau pergi kemana, atau kita mau pakai baju warna dan model seperti apa. Semua membutuhkan sebuah pilihan, dan itu kita alami dari kehidupan kita dari hari lepas hari. Bahkan pilihan-pilihan untuk kita tinggal di mana, untuk kita melakukan pekerjaan apa. Semua dalam kehidupan ini kita sepertinya diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan kita dalam kehidupan kita harus membuat satu pilihan sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tindakan, ya, pilihan yang tepat yang dilakukan oleh Raja Asa. Saya bacakan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 15:9. Demikian, dalam tahun yang ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Ma'aka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapak leluhurnya. Demikian Asa, kita melihat seorang raja Yehuda yang membuat satu pilihan hidup di hadapan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, seperti Daud leluhurnya. Ini sebuah pilihan yang diambil oleh Asa. Pilihan untuk hidup benar di mata Tuhan. Tentu tidak mudah bagi Asa. Kenapa demikian? Kalau kita pelajari bersama-sama, generasi sebelumnya, yaitu orang tua Asa yang bernama Abiam, ya, dikatakan di sana Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya. Asa memiliki orang tua bernama Abiam yang hidup dan punya pilihan untuk hidup tidak benar di mata Tuhan. Juga ayahnya yang bernama Rehabeam, ya, dikatakan juga dosa ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Jadi Asa punya orang tua bernama Abiam. Abiam hidup tidak benar di mata Tuhan, seperti juga ayahnya yang bernama Rehabeam. Dia juga hidup tidak benar di mata Tuhan. Demikian juga Rehabeam punya ayah bernama Salomo. Salomo juga pada hari-hari akhirnya dia katakan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-6, dan Salomo juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi dari Salomo, Rehabeam dan Abiam, ya, mereka semua memilih untuk hidup tidak benar di mata Tuhan. Tetapi Daud leluhur mereka, Daud memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Asa mengikuti pilihan seperti Daud. Demikian, sobat yang dikasih Tuhan, tidak mudah membuat satu pilihan. Tapi di sini kita melihat bagaimana seorang raja bernama Asa telah membuat satu pilihan yang sangat luar biasa. Pilihan ini diawali dari satu keyakinan di dalam diri bahwa hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah yang terbaik. Kalau kita meyakini bahwa hidup benar adalah sesuatu yang terbaik, maka kita akan memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun kita memiliki satu hidup dalam lingkaran kehidupan keluarga yang tidak benar di hadapan Tuhan, seperti Asa, orang tuanya, ya, kakeknya, ya, sampai moyangnya, ya. Salomo juga tidak benar. Tapi Asa memilih untuk hidup seperti Daud, ya. Ini sebuah pilihan yang membutuhkan satu keberanian dan keyakinan yang kuat di dalam diri Asa, yang membuat Asa memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, pilihan Asa ini untuk hidup benar disertai dengan sebuah tekad dan keberanian yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat 12,
Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Ya. Bahkan ia memecat Maaka, itu neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Ya. Ada sebuah keberanian yang luar biasa yang diambil oleh Asa, yaitu menyingkirkan semua penyembahan berhala, menyingkirkan orang-orang sebagai pelaku pelacuran bakti dari negeri Yehuda. Ini sebuah tindakan berani yang sangat ekstrim dan radikal. Ya. Oleh karena sebuah pilihan hidup benar, membawa Asa dalam pilihan ini berani dan tidak kompromi dengan apapun dan siapapun. Yang dikatakan di sana, Maaka neneknya juga dipecat dari posisi atau jabatan ibu suri. Ini bukan hal yang mudah, ya, tetapi Asa melakukan itu. Karena apa? Sebuah pilihan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Ada sebuah keberanian, ada sebuah tindakan yang tidak kompromi. Ya. Ini yang dilakukan oleh Asa. Demikian juga Asa juga punya pilihan hidup benar di tengah-tengah lingkungan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa tetangga. Pada waktu itu Israel atau kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeam juga melakukan hal yang sama. Mereka membuat tempat-tempat penyembahan kepada patung-patung berhala. Ya. Situasi lingkungan atau lingkaran lingkungan sekitarnya tidak membuat Asa terpengaruh untuk memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Bangsa-bangsa lain di sekitar Yehuda juga mereka adalah penyembah-penyembah para Baal. Tetapi Asa tidak terpengaruh dengan keadaan yang sedemikian. Asa punya pilihan untuk hidup benar di hadapan Tuhan seperti Daud leluhurnya. Saudara dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, dimanapun kita berada, di lingkungan lingkaran keluarga apapun kita dilahirkan, dibesarkan, atau di lingkungan masyarakat atau pemerintahan atau bangsa di mana kita berada. Kalau kita punya pilihan untuk hidup yang benar, maka ada tekad, ada keberanian, ada satu sikap tidak kompromi dengan apapun juga dan siapapun juga. Karena pilihan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita percaya adalah pilihan yang terbaik. Firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru menasihatkan, Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ada teladan yang luar biasa, yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Paulus hidup menjadi pengikut Kristus, ada mengikuti teladan Yesus dalam kehidupannya. Dia mengajak orang-orang yang mengikuti dia, ikutlah aku seperti aku mengikut kepada Yesus. Bagi kita semuanya tidak ada pilihan yang lain. Sebagai umat Tuhan, kita mau hidup seperti Yesus. Kita mau hidup seperti hamba-hamba Tuhan yang juga ikut teladan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya. Demikian juga Paulus pernah menasihatkan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Anak-anak muda, setiap orang percaya, dimanapun kita berada, kita juga menjadi teladan yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena kita punya pilihan hidup yang benar. Ketika kita umat Tuhan, orang percaya, kita punya pilihan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka hidup kita juga akan menjadi teladan bagi banyak orang dalam berbagai hal, dalam berbagai sikap kehidupan, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat 12 dikatakan demikian, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita ini sebagai wujud hidup benar di mata Allah, yaitu dari perkataan kita, ya, dari tingkah laku kita, dari kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian hidup kita. Maka dengan demikian, maka saya percaya kita semua menjadi orang-orang percaya yang punya pilihan yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bagi Tuhan segala kemuliaan yang boleh kita berikan, kita persembahkan, seperti halnya Asa pada zaman pemerintah Yehuda. Asa diberkati Tuhan dalam pemerintahannya selama 41 tahun memerintah Yehuda. Demikian juga kita sungguh-sungguh hidup dalam pilihan yang benar di hadapan Tuhan,
maka kita percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita. Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sobat channel Lukas Sony pada hari ini. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita semuanya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Dan jangan lupa kita like dan subscribe channel ini, untuk kita boleh bersama-sama mendukung channel ini semakin menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Biar apa yang kami renungkan pada pagi ini Tuhan membawa kami untuk lebih lagi Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan pilihan hidup yang benar di mata Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami semua. Sobat channel Lukas Sony dimanapun berada, dalam pergumulan apapun dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.